Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Ar-Rasyid Wahid Putra dengan NIM 05012988 dari UPBJJ Bogor dengan program studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah Struktur Data. Di sini saya sudah memasuki sebuah aplikasi Code Editor Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat folder yaitu tugas 2 struktur dengan nama file mergesort.java. Lalu di sini saya isi public static void main string. Tapi di sininya saya ganti dengan mergesort karena di sini saya akan mengerjakan mergesort. Ini kita ganti. Ini saya ganti maksudnya in array left int integral left in right. Lalu di sini saya isi if left kurang dari right. Lalu di sini saya isi int mid sama dengan left plus dalam kurung right dikurang left garis miring 2 koma mergesort array left right. Tapi ini right-nya diganti dengan mid. Lalu mergesort array left ini diganti dengan mid plus 1 right. Lalu kita isi lagi merge array left lalu ditambahkan dengan mid right. Lalu kita di sini tulis lagi public static sama dengan ini. Kita Ctrl C saja. Di sini kita tambahin mid in mid, lalu kita tulis di sini int n1 sama dengan mid kurang left plus 1 int n2 sama dengan right kurang mid. Lalu int left array sama dengan new int dalam kurung n1 kasih titik koma in right array dengan new int sebentar n2 lalu di sini kita isi for dalam kurung int
I sama dengan 0 I kurang dari N 1 itu I plus plus. Lalu kurung buka left right I I sama dengan right left plus I int I sama dengan 0 J sama dengan 0 int K sama dengan left while I N1 badan spasi J dari N2. Di sini saya isi if left array, saya isi I kemudian right array J array K left array I plus plus. Lalu push else spasi else array K sama dengan right array J plus plus K plus plus K plus plus. Lalu kita di sini isi while I N1 array K sama dengan left array I plus plus J plus plus. Sorry, maksudnya K. Lalu di sininya kita isi while J N2 array K
right array J plus plus K plus plus. Setelah itu kita buat lagi public static void print array. Public static void print array in array or in num array. System out print num system out print. Oke. Kita tulis lagi public static void main string args. Di sini saya akan men-input data yaitu ada 45, 12, 78, 34, 89, dan 23. Nah, ini A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Lalu sistem out print X data sebelum diurutkan dan print array data. Lalu merge sort data left no data dot length length 1 system out print data setelah diturunkan print array data. Oke, mari kita lihat, mari kita run, oh ada yang error. Oke, sekarang kita coba run. Ya, ini data yang sebelum diurutkan itu seperti ini ya, awalnya 45, 12, 78, 34, 89, 23. Dan data setelah diurutkan itu menjadi 12, 23, 34, 45, 78, dan 89. Seperti yang di soal, pengurutan data dari terkecil hingga terbesar. Kemudian
Kita analisa kinerja algoritma dari merge sort ini. Setelah dibuat proses sort menggunakan algoritma merge sort yang menerapkan konsep comparison based sorting algoritma, ini bekerja melalui dua tahap, yaitu dengan divide pembagian dan merge penggabungan. Ya, ini merge penggabungan antara array left and right, mid, merge sort, merge. Dan proses algoritmanya dalam tahap divide array dibagi menjadi dua array sampai hasil dari pembagian tersebut menjadi elemen yang individual. Setelah itu hasil dari elemen individual digabungkan menjadi sub-array terurut, yaitu sub-array di sisi kiri dan sub-array di sisi kanan. Membandingkan elemen satu per satu setelah masing-masing dari sub-array sudah terurut dua sub-array tersebut, digabung dengan membandingkan nilai terkecil dari elemen masing-masing sub-array. Proses ini dilakukan secara bertahap hingga seluruh elemen tergabung dalam satu array yang terurut. Oke, yang di sini itu fungsi utama untuk merge sort, yaitu merge sort itu tadi adalah menggabungkan sebuah angka dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sini adalah untuk menghitung titik tengah. Yang di sini untuk membagi array. Di sini gabungkan kembali hasil pembagian. Lalu di sini fungsinya untuk menggabungkan dua sub-array. Ini tentukan ukuran sub-array. Di sini buat array sementara. Di sini salin data ke array sementara. Lalu indeks untuk sub-array dan array utama. Gabungkan array sementara kembali ke array utama. Salin elemen yang tersisa. Dan di sini adalah fungsi untuk mencetak array. Nah, di sini adalah panggil merge sort yang sudah tadi kita pembagian dan gabungan. Dan inilah hasilnya. Itu 45. Data yang sebelum diurutkan tadi kan 45, 12, 78, 34, 8, 9, 23. Dan setelah diurutkan itu 12, 23, 34, 45, 78, 89. Lanjut untuk nomor 2. Itu soalnya buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar. Dari data berikut A1 sampai A6, tentukan sendiri nilai A1 sampai A6. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian Anda analisa kinerja algoritma tersebut. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2. Pertama kita tulis public static void. Nah, di sini kita ganti dengan counting sort. Lalu yang di dalamnya juga kita ganti menjadi int array. Lalu di sininya kita isi int max. Find max array int count new int max per 1 for int num number array. Nah, ini di sini itu untuk cari nilai maksimum dalam array. Lalu ini itu adalah buat array count dengan panjang
max plus 1. Ya. Udah. Dan ini adalah hitung frekuensi setiap elemen. Biar lebih rapi, spasi dulu ya. Ups. Di sini kita isi count 6 plus. Oke. Lalu indeks sama dengan 0 for int i sama dengan 0 i count length i plus yep. While count i 0 array indeks plus dengan i count i plus ini adalah untuk susun kembali array berdasarkan count. Lalu di sini kita tulis public. Seperti ini lagi, kita copy aja. Nah, start array int max find max array. Ini adalah untuk cari nilai maksimum dalam itu adalah int max sama dengan array 0 for
int 6 array if 6 max 6 ini itu adalah fungsi untuk mencari nilai maksimum. Lalu di bawah sini kita tulis return max titik koma. Lalu di sini kita tulis lagi public static main string. Ini kita ganti menjadi print array in der array. Oke. For int 6 array out print ln dihapus supaya ke samping ya, nanti nilainya nggak ke bawah. 6 plus kita kasih spasi supaya ada jarak nanti pas hasilnya. System out print. Oke. Lalu di sini kita tulis lagi public static void main string. Lalu masukkan data input int data. Ini saya akan mengambil angka 5, 2, 9, 1, 5, dan 6. Dan ini adalah A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Lalu kita mencoba sistem out print. Data sebelum diurutkan print array in data. Lalu di sini kita panggil counting sortnya, yang mengetik counting sort in, di dalamnya kita tulis data. Panggil counting sort. Lalu di sini kita sistem out print data setelah diurutkan print array. Coba kita running. Oh, error ya. Ada yang salah kayaknya nih. Baik, akan coba saya running. Ini adalah data sebelum diurutkan 529156. Data setelah diurutkannya 125569. Dan di pertanyaan soalnya, kemudian Anda analisa kinerja algoritma tersebut. Berikut analisa kinerja algoritma counting sort. Counting sort adalah algoritma sorting yang bukan berbasis perbandingan atau non-comparison based. Berbeda dengan algoritma seperti merge sort. Algoritma ini bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam data input dan menggunakan informasi tersebut untuk menyusun elemen-elemen dalam urutan yang benar. Proses algoritmanya
Hitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam array input menggunakan array pembantu atau count array. Ubah count array menjadi kumulatif untuk menentukan posisi elemen. Susun elemen ke array output berdasarkan posisi yang ditentukan. Dan inilah fungsi dari counting sort ini ya. Cari nilai maksimum, buat array count dengan panjang. Ini. Dan hasilnya ini. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Di sini saya juga masih belajar dan mendalami pelajaran struktur data ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.